Assalamualaikum, resep kali ini yaitu es gabus warna-warni. Di sini ada matcha, stroberi, dan juga nanas. Oke, gimana cara membuatnya? Mau tahu kan? Mau tahu dong, ya kan ya dong. Ini dia bahan-bahannya adalah yang utamanya adalah tepung hongkwe. Kita gunakan 1 bungkus tepung hongkwe, lalu 2 saset susu denkau. Jadi masukkan semua aja. Sebenarnya bisa 1, tapi kalau lebih pol rasanya itu 2. Oke. Lalu kita masukkan si santan kara 1 set aja yang 65 ml. Nah, ini saya menggunakan santan kara yaitu yang ada tulisan sunnya. Oke. Setelah itu kita tuang si gula pasirnya ya. Nah, tuh, pencet-pencet tuh. Nah, si gula pasirnya ini 25 sendok makan atau 1/4 kilo. Gitu. Nah, 20 sendok makan itu harus benar-benar penuh ya sendoknya. Oke. Setelah itu harus mengikuti step by step ini. Biar enaknya sama, guys. Oke. Jangan lupa diberi air 750 ml. Tapi kalau mau rasanya sama dan teksturnya sama seperti si abang-abang es gabus sekolahan tuh ya, bisa 900 ml. Nah, saya pakai takarannya ini botol susu adek yang 240 ml. Nah, kalau yang 250 ml itu bisa sampai full. Bukan full tutup ya, tapi full di atasnya si 240 itu loh. Nah, itu dia. Oke. Lalu sejumput garam biar imbang. Jadi apapun ya, masakan dan baking dan baking itu harus seimbang. Ada garam dan ada gula. Jadi biar pas gitu. Nah, oke, kita kasih 1 bungkus vanila. Nah, ini sebelum kita panaskan di kompor. Jadi ini cara memasaknya seperti kita memasak bubur sumsum. Diaduk hingga rata supaya nggak menggumpal, karena si tepung hongkwe sama dengan tepung beras dan sama dengan tepung maizena teksturnya. Apabila terkena air panas itu dia akan menggumpal. Jadi sama seperti si agar ya, ada glutennya gitu ya kan. Jadi untuk merekatkan. Nah, makanya itu puding juga bisa pakai si hongkwe, maizena, dan juga si tepung beras. Oke, ini sudah selesai. Kita mengaduknya ya, sudah rata. Nah, ini mau dibagi 3 rasa kan ya. Bisa pakai blender untuk mengukur imbang. Nah, kalau waktu udah dituang di blender tuh 1200 ml. Jadi kita bagi itu 400 ml aja. Karena kan bagi 3. Warna pertama ini yaitu hijau dulu. Oke, baginya itu harus rata, bener-bener rata ya. Makanya itu blender itu adalah wadah yang tepat sebagai alat ukur bagi-bagi. Bagi-bagi apaan sih? Nah, aduh, pakai ada semut yang masuk, manis banget kali ya kan? Oke, untuk pewarna hijaunya ini yang tadi saya sudah sebutkan di awal, saya menggunakan matcha. Nah, ini dia, sebentar ya. Coklatos matcha. Oke, bisa dibeli di warung-warung terdekat, guys. Atau kalau kalian nggak suka, bisa dengan bubuk matcha yang lainnya. Tapi rasa matcha coklatos ini juga udah enak kok. 1 bungkus aja udah cukup di 400 ml. Rasanya berasa banget, seriously. Trust me. Oke, aduk hingga rata. Sebenarnya ini mudah banget. Cuma kalau bahan dasarnya nih ya, tepung hongkwe, gula, sejumput garam, sama air. Itu diaduk rata dulu, baru dipanaskan ya hingga mendidih. Kalau udah mendidih baru angkat, langsung diaduk cepat. Gitu caranya sebenarnya kalau mau nggak berwarna. Tapi kan ini kan saya berikan resep versi warna-warni. Oke. Nah, ini
dia nih. Prosesnya ini sama seperti kita membuat puding, agar, dan bubur sumsum itu harus diaduk terus sampai mendidih. Supaya apa sih, ya kan? Supaya dia itu nggak ngegumpal. Nah kan tadi pada saat dia sudah mendidih itu, langsung matikan kompor, angkat, dan aduk cepat. Hasilnya itu supaya nggak gosong. Dia punya apa namanya sih itu si glutennya, maksudnya saya tuh bahannya, ya kan. Nah ini yang kedua itu adalah strawberry. Nah ini 4 tetes aja stroberinya. Oke, jadi pada saat sudah mengental itu langsung cepat-cepat siapkan wadah, sama seperti tadi ya. Si macanya sudah masuk. Sekarang adalah si stroberinya. Tuh, kita tuang lapisan kedua. Lapisan pertama tadi sudah masuk. Oke. Nah, ini yang lapisan ketiga, yaitu si nanas. Saya menggunakan pasta nanas. Jadi kalau kalian mau apapun itu terserah ya rasanya. Ini yang ada di rumah aja, karena kan kita nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja, kan? Ya, COVID-19 itu benar-benar ya guys, melumpuhkan segalanya, kegiatan, perekonomian, dan lain-lain. Kalian kalau lagi COVID kayak gini, ngapain aja di rumah guys? Mendingan masak, ya kan? Cooking, baking. Nah ini kan langsung diaduk cepat ya pada saat sudah mendidih. Jadinya seperti ini tuh teksturnya, langsung menggumpal. Nah itu, kompornya udah dimatiin belum tuh tadi ya? Oh iya, udah, dia udah dimatiin. Nah langsung tuang di lapisan ketiga. Oke, ini tunggu hingga suhu ruang dulu, baru bisa dimasukkan ke kulkas. Setelah dimasukkan di kulkas itu, baru dipotong-potong nantinya, begitu guys. Habis dipotong-potong, ditaruh di plastik, baru ditaruh di freezer. Kenapa sih urutannya seperti itu? Yang pertama, kalau kita masukin si adonan itu ke kulkas bawah itu dengan panas, nanti si kulkasnya bakalan cepat rusak, ya kan? Kalian bisa cari deh informasi itu di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Kenapa pada saat kita masukin suhu panas itu, makanan panas, air panas, dan lain sebagainya itu ke dalam kulkas cepat rusak. Nah ini kan udah selesai nih. Ini udah selesai, dia didinginin di kulkas, dipotong menjadi 8 bagian. Karena saya menggunakan cetakan ini 15 cm dikali 15 cm. Dipotong dulu. Sebelum memotong dengan pasti atau benar-benar terpotong putus, itu alangkah baiknya kita gambar dulu. Supaya apa? Supaya rata guys. Nah ini udah digambar ya kan, bisa tinggal dipotong. Potongan pertama, ini yang buat resepnya adalah suami tercinta Abdul Aziz. Nah ini potongan kedua, ada 8 potong, baru nanti dibagi 2 lagi, jadi total 16 potong. Oke, emang harus hati-hati sih. Sebenarnya sih alangkah baiknya itu pisau dikasih plastik, pembungkus plastik. Supaya apa? Supaya nggak nempel pisaunya, maksudnya adonannya ke pisau gitu ya. Tapi kan berhubung ini dia orangnya berpengalaman dalam potong memotong, biarkan sajalah. Oke, ini sudah 8 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir 8. Baru bisa dipotong, dibagi 2 lagi ke arah yang berlawanan. Jadilah 16 potong. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya, di Dinasti Febriansi. Dan kalau mau mampir main di Instagram saya, boleh di @dinastifebriansi. Oke. Nah, ini siap ditaruh di freezer nih ya kan. Difoto dulu biar cantik.
tiga warnanya cantik banget ya. Tapi harusnya merah, kuning, hijau ya. Jadi mulai hijau, kuning, hijau pink sama itu kuning. Nah ini udah ditaruh di freezer nih. Maksudnya saya tadi itu saya naruhnya tuh 6 jam aja dia udah beku sih kalau di freezer itu saya. Tuh lihat, gabus banget kan. Nah ini benar-benar premium punya sih. Oke, selamat mencoba.